teman-teman, apa kabarnya semua? Baik-baik saja kan? Hari ini siapa yang siap memuji nama Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Joyful kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kita sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah dapat mengumpulkan kita semua di ibadah ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati agar ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kebaikan Tuhan.
selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Berkati agar kami dapat dengar dan fokus pada firman Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom, Joyful Kid. Wah, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Joyful Kid. Siapa yang senang hari ini? Kakak juga senang ketemu lagi sama Kak Yuni dalam ibadah Joyful Kid. Hari ini siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Iya, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya ada di rumah, atau kalian mungkin sedang berlibur di tempat liburan, tapi tetap beribadah. Mari kita persiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali kami bersyukur hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama, sekalipun secara online Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Engkau, dan tiba saatnya sekarang kami mau dengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, kami menyimak dengan baik, kami menyimak dengan tenang, kami duduk manis dengan firman-Mu Tuhan. Dan lebih dari itu, kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Yuni yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi hari ini dalam ibadah sekolah ibadah Joyful Kid. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita masih baru memasuki hari ke-10 di tahun 2021. Tetap semangat ya, walau kita masih jumpahnya melalui layar kaca, sekolah juga masih melalui Zoom meeting, tapi tetap semangat, oke? Adik-adik, semuanya sukacita, tetap bahagia, nggak sedih Kak. Tahun ini nggak bisa liburan, tahun kemarin akhir tahun aku nggak bisa pergi liburan karena COVID, nggak pergi-pergi. Kak, aku harusnya kemarin Desember pergi lihat salju, pegang salju, tapi nggak jadi deh Kak karena si COVID. Aku sedih, aku nggak bahagia tahun ini, aku nggak sukacita tahun ini. Mungkin ada di antara kita seperti itu, merasakan hal seperti itu.
Adik-adik, memang kondisi masih seperti yang kita hadapi. Virus corona belum tuntas. Kita masih ada dalam kondisi masa-masa pandemi. Tapi kali ini mau berbagi hari ini buat kita semua. Biar kita tidak hilang sukacita kita. Kita tidak kehilangan rasa bahagia. Adik-adik, siapa yang kemarin Natal dapat hadiah baru? Dapat kado dari papa mama? Wih, apakah Natal selalu identik dengan kita mendapat kado? No. Apakah Natal selalu identik kita dapat baju baru? No. Natal adalah hal yang terpenting, bukan masalah kita dapat baju baru atau kado. Kok aku dapat kado dari Sinterklas? Oh ya, yang beli mama kamu. Cuma lewat Sinterklas, itu hanya dongeng saja. Nah adik-adik, hari ini mungkin kamu masih masa sedih, tapi yuk kita mau belajar hari ini. Kita hidup tetap penuh dengan rasa sukacita. Amin. Joyful Kid, coy. Sukacita. Buat slogan kita mengatakan kita bersuka cita, kita anak-anak yang penuh dengan sukacita. Nah, yang dikasih Tuhan, siapa yang masa bahagia kalau dapat sesuatu? Mungkin dapat boneka, dapat handphone baru. Handphone aku udah handphone baru loh. Kemarin Natal dikasih sama mama aku. Dengan cara ngerengek ya, ngomong, beli handphone baru, handphone aku udah jadul nih, kalau buat Zoom meeting nggak bisa sekolah. Atau kalian merasa bahagia ketika kalian pergi berlibur ke tempat negara yang ada saljunya? Apalagi Desember itu ya, bulan-bulan sampai hari ini, bulan-bulannya di negeri yang mengalami 4 musim itu musim dingin. Coba ya di Amerika, di Eropa ya di musim dingin bisa bikin bola salju gitu ya. Aku bahagia Kak kalau aku bisa main boneka salju. Atau kita bilang gini, aku suka cita, aku bahagia ketika aku punya sepeda baru. Kalau lagi musim ya main sepeda ya. Ya nih, masa sepeda aku masih roda 4. Aku kan udah SD, udah ketinggian, sepedanya tuh udah kependekan maksudnya. Udah nggak bisa digoes lagi dan nggak cocok aku pakai roda 4. Banyak hal kadang membuat kita berpikir bahwa semua itulah yang membuat kita bahagia. Tapi semua itu adalah benda-benda yang tidak abadi. Coba kayu ini mau tanya, boneka kira-kira umurnya berapa sih bisa bertahan? Tergantung bahan. Kalau bonekanya yang kurang bagus, ketika dibersihin cuci, lapuk. Tahu lapuk ya? Dalamnya bisa keluar, isinya bisa keluar semua, busa-busanya. Kalau kalian punya handphone baru pun, paling berapa lama sih sekarang handphone? Maksimal ya 5 tahun. Kalau nggak sering jatuh, bisa awet. Ya, kalau kita pakainya hati-hati bisa awet. Tapi kan handphone setiap saat keluarin barang yang baru. Betul ya, mengalami inovasi. Kalau kalian jatuh, ya nggak lama itu handphone. Tidak berusia lama, seumur jagung kan itu handphonenya. Karena jatuh lah, kesenggol lah, sampai jatuh, kena air. Wah, itu mah cepat mati. Nah adik-adik, atau rasa bahagia kita ketika kita berlibur berapa lama sih? Oh, waktu kita pergi berlibur, kita bahagia, senang, hore, aku bisa berlibur, aku bisa liburan. Tapi ketika pulang dari liburan, kita kembali kepada realita yang ada. Sekolah, kerjakan tugas, membantu papa mama di rumah. Semua kembali kehidupan ke realita. Jadi bahagianya sesaat. Aku bahagia Kak, punya mainan baru, punya mobil-mobilan yang bisa jalan loh Kak, benar bisa jalan kayak mobil orang dewasa. Buat kalian yang masih balita gitu ya, bahagia senang. Bisa boncengin, nggak bisa, mobilnya cuma muat 1 orang ternyata. Dia bahagia, tapi bahagianya sebentar. Kalau itu aki mobilnya rusak atau baterainya bocor, udah nggak bisa dicas lagi, nggak bisa dipakai lagi. Bahagianya, sukacitanya sesaat. Paling berapa umurnya boneka? Ya mungkin paling lama setahun 2 tahun. Enggak Kak, cici aku punya boneka udah lama, udah sampai seumur dia.
Ya bisa jadi, tapi mungkin banyak bentuk tubuhnya sudah dioperasi ya, maksudnya sudah dijahit-jahit begitu. Aku punya mobil-mobilan Kak, awet kok. Ya awet, berapa lama awetnya? Tapi kalau sudah rusak nggak bisa digunakan lagi. Kalian pergi berlibur, kalian suka cita bahagia ketika di tempat liburan, di tempat wisata. Ketika pulang ke rumah, kalian harus menghadapi kenyataan hidup lagi. Benar apa benar? Tapi Kak ini mau bagi hari ini buat kita semua adik-adik. Tuhan mau berikan sama kita semua nih, mau tawarin sama kita semua. Mau gak kamu punya kebahagiaan, sukacita? Iya. Gak perlu kamu keluar uang, gak perlu susah-susah mendapatkannya. Kan kalau boneka kamu mesti beli. Kalau nggak beli nggak bisa punya bonekanya kan. Beli boneka pakai uang. Kamu belum kerja, berarti uangnya dari siapa? Dari mama. Kalau mama nggak kasih kan, berarti kamu nggak bisa beli boneka. Atau kamu bahagianya karena punya sepeda baru. Nah, sepeda juga adalah medianya. Kamu harus beli. Kalau kamu nggak beli, kamu tidak merasakan bahagianya, betul nggak? Atau kamu bahagia karena berlibur ke negeri salju, negeri ada saljunya, ada medianya juga. Kalian mesti nabung, mesti sediakan paspor untuk ke luar negeri. Tapi berapa lama bahagianya? Ya kalau dalam negeri ya seminggu lah kalian bisa berlibur ya. Kalau di luar negeri mungkin lebih lama, bisa 2 mingguan berlibur ya. Tapi kembalinya itu sudah habis masa liburannya. Holiday is over ya adik-adik. Nah, bahagianya berapa lama? 2 minggu doang. Dan kamu mesti keluarkan banyak biaya. Papa kamu sih yang keluar biaya ya, kamu belum. Kamu menikmati saja. Nah, Tuhan mau berbagi sukacita, bahagia sama kita, nawarin sama kita. Mau gak kamu bahagia? Mau gak kamu mengalami sukacita? Dan bukan cuma kamu doang yang mengalami sukacita. Dan Tuhan mau kebahagiaan, sukacita yang Tuhan tawarkan kepada kita itu juga ditujukan buat keluarga kita, buat papa mama, buat koko cici, buat opa oma, buat adik kita, buat saudara kita semua, bahkan buat teman-teman kita. Kak, bahagia kayak gimana Kak? Kok bisa semua orang merasakan bahagianya? Kok bisa semua orang merasakan sukacitanya? Terus kata kakak tadi gak perlu susah-susah pakai alat. Iya betul. Mau tahu caranya? Yuk kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya, boleh buka Samsung sucinya, boleh buka iPad sucinya. Yang pastinya ada program Alkitab. Ya, yang pastinya di dalamnya ada download tentang Alkitab. Kayak ini pastikan kalian punya handphone, boleh download Alkitab elektroniknya ya. Yang terbaik biasa kayak ini, kalau pakai di handphone kayak ini Sabda gitu ya. Nah adik-adik, atau Alkitab elektronik. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur di Perjanjian Lama apa baru? Perjanjian Lama. Yuk kita baca secara bersama-sama, semua boleh bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayatnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Adik-adik, kayak tadi dibilang ya, kita kadang suka merasa bahagia ketika kita mendapatkan suatu benda, barang yang kita mau. Boneka, mobil-mobilan, sepeda, atau pergi berlibur, tamasya. Kita baru merasa bahagia. Tapi si pagi hari ini Tuhan Yesus mau ngajarin sama kita semua nih, termasuk buat kayu nih. Bukan kau bahagia dan memiliki sukacita, ya nggak perlu repot-repot. Benar gak?
Firman Tuhan lagi bilang apa? Orang yang berbahagia itu orang yang hidupnya tidak berkumpul dengan orang fasik dan menghasilkan buah. Potongnya di sini Papa. Adik-adik mau berbahagia, kayu diulangin. Adik-adik mau berbahagia seperti yang Firman Tuhan katakan. Kok Firman Tuhan nggak bilang kalau berbahagia kita punya mobil BMW atau mobil yang bagus? Betul. Karena kenapa? Mobil yang mahal pun itu sifatnya sementara. Tuhan mau ajarin sama kita semua agar kita memiliki kebahagiaan, sukacita di dalam rumah kita bersama papa mama, di sekolah kita, di gereja, dimanapun kita berada, dengan sukacita, kebahagiaan yang tidak terhitung nilainya karena tidak dapat dibeli dengan uang. Nah, adik-adik mau tahu gak cara mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan maksud? Kak, gak mau habis rasa bahagianya. Aku gak lihat bentuknya Kak. Aku gak lihat bentuk rasa bahagia sukacita. Adik-adik, coba sekarang kalian ketawa. Ngebayangin bahwa kalian habis melakukan sesuatu. Kalian bahagia. Kalian sudah merasakan sukacita dalam hati kalian. Nah, Tuhan juga mau memberikan sesuatu bagi kita. Yuk, bagaimana sih caranya? Yuk kita belajar bagaimana mendapatkan rasa bahagia dan sukacita yang dimaksud dalam Mazmur pasal 1. Yang pertama, kebahagiaan yang Tuhan berikan sama kita itu tak ternilai, tidak bisa dibeli dengan uang. Sekalipun kita punya uang banyak, apa nih adik? Uang yang banyak, tapi tidak dapat bisa membeli kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan maksud. Sebab kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan berikan buat kita, buat papa mama kita, buat sanak saudara kita adalah yang pertama, kita berbahagia ketika kita hidup tidak lagi di dalam kungkungan dosa. Sama-sama bilang sama kayak ini, saya bahagia sebab saya hidup tidak lagi dalam kungkungan dosa, dalam ikatan dosa. Semua sudah dilepaskan. Wah, gitu ya, lepas gitu. Kalian kalau bangun pagi gimana? Rasanya bebas, gitu ya. Bahagia. Karena kita tidak lagi hidup dalam dosa. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang sudah menebus dosa kita semua. Bukankah itu rasa bahagia yang luar biasa? Rasa bahagia, rasa sukacita yang tiada tara, yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Coba kita pikir-pikir ya. Kalau kita nggak ada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus nggak ada buat kita, Tuhan Yesus nggak ada buat kayu, punya dosa nggak kita? Punya, pasti kita orang berdosa. Kita suka bohong, kita suka bicara kasar, kita suka bully teman, kita suka apa lagi? Suka apa lagi adik? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus memberikan kita pengampunan sehingga kita dilepaskan dari dosa. Tapi bukan berarti kita boleh bohong lagi. Enggak. Kita berbahagia karena Tuhan Yesus yang memberikan sumber sukacita kepada kita, yaitu dengan menebus dosa kita. Kita bahagia karena kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Siapa yang suka takut, masih suka takut? Saya malu-malu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kasih kebahagiaan buat kita, kasih sukacita kita, yaitu Tuhan menghapus rasa ketakutan kita. Tuhan menghapus dosa kita. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Siapa yang mau berbahagia dan bersukacita seperti yang Tuhan berikan buat kita? Kayu ini mau banget. Mau banget bersukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Karena dosa kayu ini sudah dihapuskan oleh Tuhan di kayu salib. Adik-adik, itu cara yang pertama. Kita bahagia ketika kita ingat Tuhan dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang kedua, Tuhan tawarin sama kita,
Adik-adik, mau gak kamu hidup bahagia? Anakku, kamu mau gak hidup bahagia dan sukacita? Caranya yang kedua gini, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, kita jangan hidup sama orang yang suka mencemooh, suka ngebully. Tahu ya bully ya? Bukan beli, tapi bully. Kita jangan hidup dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi biarlah kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Kak, teman aku ya kak di sekolah kayak suka bicara-bicara kasar, suka bicara-bicara kotor. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus datangi teman kita dan katakan, hai teman, jangan bicara kasar. Kau tuh ditonjok aku lagi, ya kamu juga ngomongnya kira-kira jangan. Kamu gak boleh ngomong kasar, masuk neraka. Ya enggak, kamu bisa deketin teman kamu dan katakan, ya teman, kita berkata-katanya yang bagus, berkata-kata yang baik, jangan berkata-kata yang kotor, jangan kata-kata yang kasar. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kak, gimana caranya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Orang baca kitab aja saya tahu, orang kitab Mazmur aja saya nggak tahu. Nah, adik-adik, caranya gampang banget supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, berikanlah waktumu, berikanlah waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Supaya kita benar-benar merasakan bahagia. Kak, gimana bahagia sih baca firman Tuhan? Loh, adik-adik, bukankah firman Tuhan itulah tuntunan buat hidup kita? Firman Tuhan adalah manual book dalam kehidupan kita yang menuntun kita untuk hidup benar seperti yang Tuhan mau. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kasih tahu sama kita, cara gampang kok kamu supaya dapatkan rasa bahagia dan sukacita dari Tuhan. Buat di rumah kamu, buat di sekolah, buat di tengah-tengah teman pergaulan kamu, buat di gereja kamu. Itu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Setiap hari berikan waktumu untuk baca firman, merenungkan firman Tuhan. Banyak sekarang cara yang mudah kita mendapatkannya. Kita punya Alkitab, semua pasti punya, apalagi punya handphone, tinggal download saja ya. Sekalipun gak ada buku Alkitab, tapi kali ini berharap kalian punya buku Alkitab di rumah. Seperti yang tadi kali ini pegang ya, kalian masih punya buku Alkitab. Nah, lalu selain baca Alkitab, kita lakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan yang keempat bilang apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lakukan itu. Ya kak, aku masih ngantuk, masih pengen bobo. Ibadahnya jam 8 pagi kak, pagi banget kak. Firman Tuhan ajarin kita apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kamu atur waktu kamu, malamnya bobonya jangan kemalaman, supaya pagi kamu bisa bangun pagi dan beribadah. Selesai ibadah kamu bisa bobo lagi deh, bisa bobo nyenyak lagi deh, benar gak? Kan kita ibadah cuma 1 jam selama online. Adik-adik gak perlu datang ke gereja ya, tapi tetap mandi, tetap baju rapi, duduk di depan layar televisi, sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Lalu apa lagi? Kak, aku hari Minggu tuh lagi diajak pergi sama mama jalan-jalan. Pesenin sama mamanya, mah ini hari-hari Minggu, yuk kita ibadah dulu, baru setelah itu jalan-jalan. Atau kalau misalnya kalian lagi di tempat liburan, di hotel atau di rumah saudaramu, ajaklah keluargamu untuk tetap beribadah. Mah, hari ini hari Minggu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, yuk kita beribadah bersama. Lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Contohnya tadi ya kayak ini bilang ya, hukum yang keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari-hari sumber bahagia kita dari Tuhan Yesus, dan cara untuk mendapatkannya sangat mudah, tidak susah. Sebab itu mari adik-adik yang dikasih Tuhan, milikilah rasa kebahagiaan, sukacitamu yang berasal dari Tuhan. Sebab yang berasal dari Tuhan itu kekal abadi, tidak akan habis oleh waktu, tidak akan habis oleh apapun juga. Bener gak adik? Kalau kita punya kayak tadi kayak ini bilang boneka paling sebulan doang rasa bahagianya, tapi itu kamu bosan atau bonekanya udah kamu tinggalin aja. Tapi kau yang memiliki kebahagiaan di dalam Yesus Tuhan, karena kau sadar, karena kita sadar bahwa hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan, itu rasanya bahagia banget. Yang kedua,
Kita bahagia banget ketika kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Kita membaca dengan firman Tuhan, kita mau beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti hari ini, kita pasti merasa bahagia karena kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Adik-adik Joyful Kids yang dikasih Tuhan, yuk mari sejak kita masih kecil ini, kita mau memiliki rasa kebahagiaan, rasa sukacita yang bersifat abadi. Dan itu kita mau bagikan buat papa mama, buat cici koko, buat opa oma, buat semua teman-teman kita, supaya mereka pun juga mengalami rasa bahagia, rasa sukacita di dalam Tuhan. Ya nggak perlu repot-repot, mesti beli boneka, mesti beli alat, nggak perlu lagi. Kalau kamu bahagia karena bisa main game, kalau internet mati, bisa nggak main game? Nggak bisa, bisa sih yang offline-nya. Tapi kalau handphonenya juga mati, baterainya lowbat, bisa nggak main? Nggak bisa, berarti harus ada media. Nah, kita punya cara Tuhan Yesus kasih yang lebih simpel, dan itu bersifat abadi bagi kita semua. Adik-adik mau memiliki rasa bahagia dan sukacita yang dari Tuhan? Yang setuju beri tepuk tangan bersama kami ini. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali katakan sekali lagi, bahwa milikilah rasa kebahagiaan, rasa sukacita yang kita bawa di rumah kita bawa ke sekolah kita bawa di gereja itu, yaitu yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita bahagia ketika kita hidup lepas dari dosa, kita hidup bersama Tuhan Yesus, kita hidup percaya sama Tuhan Yesus yang telah menghapus dosa kita semua. Yang kedua, kita berbahagia, kita bersukacita karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin buat firman Tuhan hari ini. Oh ya, kali ini mau kasih kuis buat kita semua. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung pemberitaan firman. Untuk ayat hafalannya, Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Untuk semua kelas, ayat hafalannya Mazmur 1 ayat 1. Kalian boleh kirimkan rekaman video ayat hafalan kalian beserta waktu kalian ibadah ke WA Kayuni atau WA Kadonal, ya. Setelah ibadah langsung kirimkan ke WA Kayuni atau Kadonal. Dan satu lagi, dalam rangka memperingati bulan depan sini ya, memperingati Valentine's Day dan juga Hari Imlek, kita akan mengadakan lomba. Pengumuman ini sebagai pengumuman buat kita semua. Dan kalian sudah boleh bersiap-siap untuk mengumpulkannya melalui WhatsApp ke Kayuni. Yang pertama lombanya adalah lomba membuat kartu ucapan selamat Valentine. Mungkin ditujukan buat papa mama, buat koko, buat cici, atau buat Kayuni Kadona, atau buat guru sekolah minggu yang lain. Silakan kalian boleh buat dalam bentuk kartu ya, dengan media kartu gitu ya. Terus kalian rekam waktu kalian pertama kali membuatnya seperti apa sampai selesainya. Ada tutorialnya begitu ya. Minta tolong papa mama atau cici koko untuk merekamnya. Yang kedua, boleh dalam bentuk desain di komputer. Jadi kalian sudah kalian buat di komputer, kalian boleh kirimkan melalui WhatsApp juga ke Kayuni Kadona. Yang kedua, yang tadi pertama lomba membuat kartu Valentine's Day ya, baik secara fisik atau secara digital. Yang kedua, lomba busana Imlek. Caranya gimana? Kalian boleh kirimkan foto kalian dengan busana nuansa Imlek. Mungkin ada juga pohon-pohon mewahnya gitu ya. Mungkin di rumah yang pasang pohon mewah boleh juga. Dengan pegang-pegang angpol lah, segala macam, banyak ornamennya. Kirimkan foto kalian dengan nuansa Imlek begitu ya, nuansa Imlek ya, mungkin baju congsam begitu ya adik-adik ya. Jadi ada dua perlombaan, kirimkan melalui WhatsApp ke Kayuni dalam bentuk foto atau video ke WhatsApp Kayuni. Kapan dikumpulin? Paling telat pengumpulannya tanggal 3 Februari. Dicatat ya, paling lambat Kayuni terima 3 Februari. Jadi dari sekarang kalian sudah boleh mengumpulkan bahan-bahan yang ada. Tadi yang mau lomba, Kak aku boleh gak ikut lomba dulunya? Boleh, semua usia, untuk semua kelas
boleh mengikuti 2 perlombaan ini. Tanggal 14 Februari atau 14 Februari kami akan umumkan siapa pemenangnya di ibadah Joyful Kids ya adik-adik ya, yang akan tayang 14 Februari. Jadi adik-adik mulai siap-siap dari sekarang. Yang pertama, lomba membuat kartu secara fisik, secara kartu ataupun secara digital. Dikirimkan hasilnya ke Kak Yuni dalam bentuk video dan foto. Yang kedua, lomba nuansa Imlek yang kalian juga dapat kirimkan melalui dalam bentuk foto ke WhatsApp Kak Yuni. Pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 14 Februari. Itu saja pengumuman dari Kak Yuni. Tetap setia beribadah. Kita jumpa lagi minggu depan dalam ibadah Joyful Kids. Ya, boleh bersama-sama kita berdiri dan kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kami sudah di penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, ajari kami untuk kami semakin serius dalam beribadah kepadamu. Ketika kami nyanyi, kami bernyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami juga bersungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan dan kami lakukannya. Biarlah pesan Tuhan hari ini tertanam dalam setiap hati kami. Kami mau hidup berbahagia di dalam Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang penuh dengan sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan, yang bersifat abadi, kekal adanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami di depan-Mu. Kami mohon turunlah berkat-Mu atas kami semua. Ada di kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat penghiburan kuasa Roh Kudus yang mengira hidup kita mulai hari sampai selama-lamanya. Dan adik-adik diberkati Engkau dalam setiap kehidupanmu, sekolahmu, papa mamamu, segala kerinduanmu, Tuhan memberkatinya. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan pemulihan atas bangsa kami, pemulihan atas bumi ini Tuhan dari pandemi yang ada, sehingga kami boleh kembali menjalani hidup yang normal. Kami boleh kembali ke gereja, kami boleh kembali ke sekolah, kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di gereja kami di mana kami beribadah, dari mulai kembali sedang kami Om Samuel, para pembina anak, Kak Dona, Kak Yunit, teman-teman kami yang lain Tuhan, dan juga untuk Kak Jerry yang sedang mengobati. Tuhan juga menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami rasa hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Joyful Kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sampai jumpa lagi. Shalom.